Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini. Nah, selamat datang juga nih buat teman-teman di podcast perdana Desa Energi. Perkenalkan, nama aku Rima Nabila. Dan kali ini aku nggak sendirian karena aku udah ditemenin sama Mas Raka dan Mas Dava. Dan kami akan berbincang-bincang selama beberapa menit ke depan. Nah, mungkin Mas Raka dan Mas Dava bisa tolong perkenalan diri terlebih dahulu nih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melchior Raka Daksatama, umur 21 tahun, lahir di Jogja, makanan kesukaan kupat tahu. Saya di sini sebagai presiden dari Dewan Energi Mahasiswa UGM. Alhamdulillah, Jih. Alhamdulillah, oke. Boleh Mas Dava, silahkan perkenalan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Dava Indra Prawira Zohar, biasa disapa dengan nama Dava. Dan saya di sini sebagai ketua divisi dari Pemberdayaan Desa Energi DEM. Oke, baik. Jadi teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi ngobrolnya, tentunya kita juga pengen tahu dong tentang apa itu DEM UGM itu sendiri. Boleh mungkin dari seorang ketuanya langsung nih menjelaskan tentang DEM UGM. Ya, jadi DEM UGM itu adalah sebuah organisasi maksudnya mahasiswa, di mana kita semua bisa berekspresi, kita semua bisa berkarya. Maaf, memang saya suka melawak ya. Oke. Berkarya di bidang energi. Jadi teman-teman suka pengabdi, teman-teman suka menulis artikel, menulis berita, teman-teman suka menulis suatu kajian, teman-teman punya keresahan atas adanya ketidakadilan di suatu tempat terkait energi, teman-teman suka entrepreneurship, apapun lah di bidang energi, ini adalah rumah buat teman-teman untuk mengekspresikan diri. Jadi gitu. Oke, menarik sekali ya. Nah, kita udah tahu nih tentang DEM UGM. Selanjutnya kita juga pengen tahu tentang PDE atau Pemberdayaan Desa Energi. Nah, mungkin langsung dari koordinator PDE sendiri, boleh tolong dijelaskan tentang apa itu PDE dan mungkin bisa sekaligus diceritakan tentang sejarah awal mula sampai akhirnya terbentuk PDE itu sendiri. PDE, mungkin tadi aku udah sempat nyebut kepanjangan dari PDE. PDE ini adalah Pengembangan Desa Energi Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, PDE ini adalah bagian dari DEM UGM juga, yang mana terfokus kepada Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan kalau dibilang sejarah PDE berdiri, PDE ini baru berdiri di tahun 2021, yaitu di bulan Februari, di mana saat itu kita bertemu dengan expertnya lah di bidang pengabdian dari kelembagaan Andromeda. Beliau bernama Mas Zaki. Jadi ketika bulan Februari itu kita bertemu dengan beliau, diskusi tentang bagaimana pengabdian dan bagaimana cara kita memulai semuanya. Dan pertemuan itu juga yang membawa kita semua ke desa kita saat ini, yaitu Desa Taman Martani. Oke, tentunya perjalanan yang sangat panjang ya, dari bulan Februari tadi sampai akhirnya PDE itu terbentuk. Nah, mungkin karena PDE itu kan bagian dari DEM UGM nih Mas Raka. Tapi boleh tolong dijelasin nggak nih sama kita, posisinya itu tepatnya PDE itu di bagian apanya DEM UGM sih? Mungkin secara struktural? Jadi DEM UGM itu kan terdiri dari 6 kedirjenan dan 13 divisi. Oke. Gak tahu kalau nanti nambah lagi. Oke. Ini di periode kedua ya Mas ya? Nanti jadi di kedirjenan sosio energi, yaitu sebuah kedirjenan yang memiliki marwah untuk mengabdi pada masyarakat. Oke. Itu ada 2 divisi, namanya aksi dan sosial masyarakat, yang saat ini diketuai oleh Mbak Clarita, dan satu lagi yaitu Pemberdayaan Desa Energi yang saat ini diketuai oleh Mas Dapa. Nah, jadi PDE itu bisa dibilang suatu divisi di suatu kedirjenan. Tapi ada yang namanya tim desa binaan, tim desa energi, itu sebenarnya lebih fleksibel. Jadi anggotanya itu bisa dari luar divisi PDE juga. Jadi siapapun yang mau berkolaborasi, mau meluangkan waktunya dalam seminggu, mau meluangkan waktunya, ya ayo gabung, kita berkarya. Oke. Jadi jelas ya, PDE itu bagian dari DEM UGM. Ya, benar sekali. Selanjutnya, tadi kan kalau nggak salah nih Mas Dava udah sempat sebut tentang Desa Taman Martani. Nah, boleh dong diceritakan secara singkat mungkin latar belakang
dan mungkin potensi-potensi yang ada di Taman Martani sampai akhirnya tim PDE ini memilih Taman Martani sebagai sasaran program. Oke, mungkin aku bahas dulu Taman Martani itu di mana ya. Mungkin teman-teman di sini belum pada tahu. Jadi Taman Martani ini, atau tepatnya kita melakukan pengabdian di Dusun Cageran, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Dan di sini juga adalah tempat kita melakukan pengabdian pertama kali. Oke. Di sini kita melihat bahwasannya ada dua hal yang mungkin bisa kita concern utama, yaitu potensi alamnya dan potensi dari sumber daya manusianya. Ketika kita datang ke sini ada banyak banget potensi alam yang udah ada dan sangat siap untuk dimanfaatkan. Di antaranya adalah adanya aliran kanal, juga air di sini itu sangat melimpah. Iya, benar sekali. Kemudian ada kandang bersama atau kandang kelompok yang sangat apa ya bahasanya? Yang sangat memiliki banyak potensi, khususnya dari kotoran-kotoran ternaknya, dari limbah kotoran tersebut. Dan dari potensi-potensi alam tersebut di Taman Martani juga ada banyak banget fasilitas yang memang sudah disediakan dari dinas, juga dari proyek dari mahasiswa juga, seperti ada halnya mikrohidro, panel surya, dan juga biodigester, dan semua itu menjadi satu di Dusun Cageran. Namun sayangnya yang kita lihat ketika kita datang adalah semua itu belum beroperasi saat ini, atau bisa dibilang tidak beroperasi kembali. Ketika sebelumnya pernah beroperasi, pada akhirnya sekarang belum beroperasi. Mungkin itu yang menjadi concern utama kami dan menjadi fokus utama kami adalah merevitalisasi itu. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga yang tadi saya bilang ada sumber daya manusianya. Di sini kita melihat bahwasannya ada suatu keunikan di masyarakat. Karena ketika kita datang kita melihat bahwasannya masyarakat ini sangat siap dan sangat ingin untuk diberdayakan. Karena ketika kita datang, kita langsung diarahkan dan langsung diceritakan bahwa masyarakat juga memiliki mimpi yang sama. Kayak ketika kita datang cuma ingin, oh ini kayaknya bisa digunakan kembali. Masyarakat langsung bilang saat itu Pak Tommy selaku Sekdes dari Taman Martani menyampaikan, oh bagus sekali mas idenya, gimana kalau nantinya kita bisa bangun wisata energi mulai dari pembangkit-pembangkit yang ada. Dan banyak banget mimpi-mimpi yang memang disampaikan masyarakat, dan itu menjadi motivasi bagi kami untuk melakukan pengabdian di sini juga. Oh, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin tadi saya juga kayak mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi apa aja sih yang sebenarnya mau diangkat oleh PDE DEM UGM ini? Boleh mungkin Mas Raka menjelaskan? Kalau mimpi yang akan kita angkat itu ya, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah menciptakan desa yang tangguh akan energi, strong. Oke. Jadi desa yang strong di bidang energi itu adalah desa yang mampu untuk memanfaatkan potensi alam dan potensi masyarakatnya. Ada kemauan dari masyarakat. Masyarakat mau tergerak, masyarakat mau, kui rakanggu. Aku pengen menggerakkan. Ada seperti itu dari masyarakat. Dari situlah nanti akan timbul suatu power, suatu desa yang kuat, yang tangguh, di mana dari waste itu bisa dijadikan energi. Dan nantinya itu bisa menginspirasi dari satu dusun Cageran, bisa menginspirasi dusun lain, bisa menginspirasi desa lain, dan akhirnya target kami adalah desa ini bisa menginspirasi desa-desa lain, terutama dari pihak dari DIY dulu. Jadi kalau bisa ini menjadi awal pergerakan lah untuk mewujudkan desa-desa lain, desa-desa di Indonesia yang tangguh akan energi. Nah, kita tahu bahwa kita percaya bahwa suatu membangun negara yang tangguh dan ketahanan energi yang baik itu tidak bisa dimulai dari atas. Nggak bisa kamu minta DPR langsung ngomong pidato atau ngomong sama rektor. Kalau di kami namanya Pak Panut, mungkin kenal ya. Itu ngomong sama Pak Panut Surwanu nggak bisa. Harus mulai dari bawah, dari masyarakat. Jadi ya nanti akan naik mengkerucut seperti itu. Jadi harapannya Desa Taman Martani ini bisa dijadikan desa percontohan begitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Menarik sekali ya teman-teman. Nah, untuk mencapai mimpi-mimpi itu tadi tentunya dibutuhkan program-program. Nah, mungkin Mas Dava bisa menjelaskan apa aja sih program yang telah dilaksanakan selama mungkin dari PDE itu terbentuk sampai saat ini, apa aja yang sudah dilakukan tim untuk Desa Taman Martani? Oke, mungkin yang paling utama adalah kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita melakukan sosialisasi karena sejatinya dari tim Desbin sendiri kita membagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah sosialisasi dan edukasi atau kita sebut dengan nama sosial masyarakat. Kelompok kedua adalah teknis, dan kelompok ketiga
adalah publikasi. Dan ketiga kelompok ini berkesinambungan berjalan bersama hingga akhirnya kita mencapai mimpi-mimpi yang disampaikan tadi. Mantap banget Mas. Nah, mungkin yang menjadi concern utama kami adalah kita mendekatkan diri dulu kepada masyarakat. Kita sadar bahwa kita bukan orang asli sini. Ya. Kita sadar bahwa kita pendatang dari luar. Ya. Sehingga mungkin hal utama adalah kita tahu dulu apa sih, tempat apa sih, masyarakat seperti apa sih yang memang akan kita jadikan tempat untuk mengabdi. Makanya kita sangat mengedepankan sosial masyarakat terlebih dahulu. Ketika sosial masyarakat ini, ketika masyarakat sudah kita gapai, mungkin program selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membangun biodigester. Kenapa kita memilih biodigester dulu di antara pembangkit-pembangkit yang ada? Karena biodigester ini yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan, yang paling memiliki prospek panjang, memiliki prospek yang baik, karena kita melihat bahwa ternak di sana, bahwa kandang bersama ini memiliki penumpukan limbah-limbah kotoran sapi yang kalau kita lihat itu kurang nyaman lah. Iya, benar sekali. Sayang sekali kalau misalkan itu yang berpotensi sangat besar untuk dijadikan pupuk tidak dimanfaatkan, juga memiliki potensi dengan ada biodigester untuk dijadikan energi tidak dimanfaatkan. Iya. Mungkin itu menjadi concern utama kami. Hingga kemarin, beberapa minggu yang lalu kita telah melakukan pembangunan untuk inlet dan outletnya sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk memasukkan limbah kotorannya dan juga memproseskan pupuk-pupuknya. Mungkin itu yang sejauh ini kita lakukan. Selain itu dari sisi publikasi juga kita melakukan branding di sosial media Desa Energi. Mungkin yang menjadi tempat podcast ini disiarkan. Oke. Itu salah satunya kegiatan-kegiatan dari publikasi. Dan kedepannya juga akan banyak sekali publikasi-publikasi dan pos-posan mengenai Desa Taman Martani dan juga program dari pemberdayaan Desa Energi. Ya, benar sekali. IG-nya apa Mas kalau boleh tahu? Desa Energi. Oke, silahkan nanti tolong di follow ya teman-teman, agar nggak ketinggalan info tentang Desa Energi. Nah, selama melakukan program ini kan tentu saja banyak tantangan ya Mas Raka ya. Iya, benar sekali, Pak. Boleh dong tolong diceritakan apa aja sih tantangan yang telah dialami? Tantangannya itu banyak. Mulai dari yang umum dan yang nggak umum. Yang umum itu kan kita ini kan mahasiswa ya, Pak? Iya. Mahasiswa apa itu namanya, kita kan ada jam kuliah walaupun masih offline ya masih online tuh. Jadi kalau tantangan di secara kuliah itu ya kita kan harus meluangkan waktu dan biasanya sih kita mengatakan ya paling minimal seminggu sekali, tapi realitanya tuh bisa 2-3 kali seminggu. Bahkan kemarin saya nyetak rekor 8 hari berturut-turut ke desa waktu bikin biodigester. Itu saya nyemen nguli ya sama warga, tapi kita gotong royong. Itu otomatis kan waktu kuliah cukup keganggu. Ya. Jadi kebetulan di biodigester sinyalnya tidak bagus, Mbak. Itu dapat E saya. Dan itu saya harus jalan agak jauh ke pos ronda itu biar dapat sinyal. Jadi harus swab-swaban, terus juga kan karena ada suara motor, kuliah di luar itu tidak fokus. Jadi kayak saya teman-teman tuh ya harus meluangkan waktu. Jadi ya ganti-gantian buat kelas. Aku hari ini aku nanti jam segini kelas, kamu bantuin masang bata ya. Jadi kita kayak gitu. Terus pun itu pun juga kebanyakan tidak maksimal, Mbak. Jadi kayak saya teman-teman itu sampai harus nge-record kelas itu kita tonton lagi sebelum tidur, mungkin jam 11 malam kita tonton. Karena kalau nggak kayak gitu ilmunya nggak dapat, Mbak. Jadi ya jangan sampai kuliahnya terbengkalai juga. Ya, kita sebagai mahasiswa dimarahin Pak Panut, Mbak, nanti. Ya. Ya, nanti dimarahin Mas Menadim juga. Jadi ya kita harus kuliah juga kita situ. Terus juga kalau ada tugas, kadang juga kita nugas sampai malam. Itu tantangan umum. Terus juga kan sekarang corona ya, Mbak. Ya. Jadi ya kita harus benar-benar matuin protokol juga, apalagi kita ke desa. Terus kalau yang nggak umum itu ada banyak sih, Mbak. Contohnya ini kan desa kan jauh ya, Mbak. Ya. Ini sekitar 30 menit kalau dari UGM. Kalau bolak-balik 60 menit. Oke. Selanjutnya, tadi kan udah diceritakan nih tantangannya. Mungkin Mas Dava bisa menceritakan nih, sukanya apa aja? Nggak mungkin dong hanya duka-duka aja nih dari selama mengabdi. Tapi kalau dilihat dari sisi dukanya sendiri, tadi udah sampai sama Mas Raka ya. Nah kalau dari sisi sukanya, ini sangat banyak sekali rasa sukanya. Bahkan kita juga saking sukanya, kita sampai-sampai ketika kita merasa capek di kegiatan, kita sampai di desa, rasa capek itu hilang. Kita merasa lega, kita merasa bahwa di sini tempat kita bisa refreshing sekaligus melakukan kegiatan kemasyarakatan.
Sisi lain itu hal yang mungkin menjadi hal yang paling kita senangi adalah ketika kita sadar bahwasannya masyarakat sudah mulai menerima kami di sini. Ketika kita orang luar datang dan masyarakat sudah mulai bercerita, sudah mulai menganggap kami, mengajak kami sawan ke rumahnya, datang, diajak ngobrol, terus disuguhi makanan, hal-hal seperti itulah yang mungkin dari sisi kami merasa bahwa wah ternyata masyarakat juga sudah menerima, masyarakat juga telah mengerti apa tujuan kami. Mungkin hal-hal itulah yang menjadi rasa suka tertinggi kami saat ini. Dan selain itu mungkin rasa suka lainnya adalah ketika program yang kita laksanakan berhasil dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itulah yang menjadi hal yang kita targetkan sehingga rasa suka ini tetap berjalan terus beriringan dengan mimpi masyarakat juga. Ya, tentunya juga selama bersosialisasi dengan masyarakat banyak pelajaran yang bisa diambil ya Mas ya. Oke, tadi kan juga udah dijelasin nih program-program yang telah dilaksanakan. Mungkin Mas Raka dan Mas Dava nih bisa menjelaskan target kedepannya. Kedepannya selama mungkin kurang lebih 3 bulan ke depan, apa aja nih yang mau dilakukan tim PDE terhadap Desa Taman Martani? Ini kalau untuk 3 bulan ke depan kita menargetkan sebuah revitalisasi dari biodigester dan pemasangan panel surya. Oke. Karena kami ingin mencapai suatu energi yang bisa berkesinambungan dengan mata pencaharian masyarakat. Di masyarakat Taman Martani ini yang secara besar diantaranya adalah petani dan peternak, kita ingin membuat sebuah EBT ataupun membangun sebuah EBT atau menghidupkan kembali EBT yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang mata pencaharian tersebut. Sehingga kita menyebutkan dalam program selama periode ini mungkin hingga periode kedepannya adalah Sustainable Agriculture berbasis energi baru terbarukan. Mungkin kedepannya juga bahkan banyak manuver ataupun banyak adaptasi, banyak diskusi dengan masyarakat. Mungkin juga kita diskusi dengan berbagai dosen-dosen dan ahli-ahli terkait tersebut, sehingga nantinya program dan kegiatan yang kami susun, yang kami laksanakan itu bisa tepat manfaat untuk masyarakat. Semoga tercapai semua ya Mas ya target-targetnya. Ada yang mau open recruitment nih. Nah mungkin boleh dong tolong dijelaskan jurusan apa aja sih yang bisa mendaftar menjadi bagian dari tim pemberdayaan desa energi? Kalau di UGM memang ini DEM UGM itu mengadakan oprek tahunan. Ini rencananya sekitar bulan Oktober atau November, ya ditunggu. Untuk mendaftar anggota inti ya untuk terbatas anggota mahasiswa S1 itu semua jurusan kami terima karena bagi kami semua jurusan itu bisa dikaitkan sih. Karena yang penting itu skill dan niat sih Mbak, bukan jurusannya. Itu bener sih. Banget. Makanya ayo nanti join ya. Jadi gitu. teman-teman yang minat jangan khawatir, terbuka untuk semua jurusan dan jangan lupa untuk follow @tim Desa Energi untuk tetap stay up to date tentang apa aja program dan kegiatan yang akan kami laksanakan. Nah mungkin sebagai penutup nih dari Mas Dava dan Mas Raka, boleh dong kasih closing statement terlebih dahulu? Closing statementnya adalah ya kalau mau join aja. Karena ingat kita di sini mengabdi, kita di sini berkarya untuk masyarakat. Kalau teman-teman pengen kegiatan yang enak, kegiatan yang nyaman ya jangan gabung. Tapi kalau teman-teman mau rekoso, teman-teman mau susah, teman-teman mau berkeringat dan siap panas-panasan, ya ayo gabung sama kami. Oke, terima kasih Mas Raka. Monggo silakan. Selanjutnya nih dari Mas Dava. Oke, mungkin aku nggak bakal nyampein banyak hal di closing statement ini. Intinya adalah bahwa dalam sebuah pengabdian itu bukan individualismenya yang kita angkat, tapi kita nantinya juga akan membuka banyak ruang kolaborasi, banyak kerjasama, banyak sebuah teamwork juga ke depannya. Nantinya ke depannya bukan cuma dari DEM UGM doang yang akan mengabdi di Desa Taman Martani, tapi kita akan membuka ruang-ruang kolaborasi mungkin juga dari himpunan-himpunan dari jurusan lain akan bekerja sama dengan kami, akan bersama-sama untuk membangun masyarakat, membangun desa, dan nantinya kita tunggu kerjasama dari kalian semua dan kita tunggu kalian di Desa Taman Martani. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Mas Raka dan Mas Dava. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir buat Mas Raka dan Mas Dava. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap update dengan follow Instagram @desaenergi dan DEM UGM. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Dadah, sampai ketemu kemarin.